Pemirsa Warta 9, jumpa lagi dengan saya, Indra Mawan. Yang saat ini saya tertarik untuk mereview portable speaker ya. Ini ada ceritanya nih, jadi saya tertarik mereview portable speaker ya. Itu karena fenomena horeg, fenomena horeg atau audio gila ya, bisa kita sebut audio gila yang ukurannya gede sekali ya, dan seringkali digunakan di karnaval gitu ya, peringatan tertentu. Saya tertarik karena saat ini banyak pemirsa Warta 9 yang hobinya audio system ya, karena tren horeg itu. Jadi mereka banyak sekali yang menekuni ya, atau mengulik tentang audio system. Nah, yang saya tawarkan kali ini berbeda ya. Saya ingin menawarkan yang sangat kontras ya dengan horeg ya, yaitu portable speaker ya. Tentu ini sangat kontras ya, karena ukuran portable speaker ini sesuai namanya portable, jadi dia mudah dibawa karena itu ukurannya kecil ya, seperti ini. Ada juga contohnya seperti ini, bayangkan kecil sekali ya. Bisa kita masukkan ke dalam saku ya. Atau seperti ini ya, ini punya anak saya ini. Ini bisa digantung gitu ya. Dengan kualitas suara, meski ukurannya kecil ya, tapi kualitas suaranya cukup mumpuni untuk menunjang kegiatan atau aktivitas sehari-hari ya, baik untuk bekerja ya, misalnya untuk presentasi gitu ya, atau meeting online gitu ya, kita bisa menggunakan portable speaker seperti ini ya. Atau juga untuk hobi-hobi lain ya, seperti nonton video mungkin ya, nonton nobar ya, nonton bareng bola mungkin. Semangat nih, selamat buat timnas Indonesia ya, dan 2-0 atas Saudi Arabia. Atau ini agak melenceng sedikit ya, nggak apa-apa ya. Atau bisa juga untuk main bareng, mabar nih, anak saya juga suka mabar ya. Ini semua bisa dilakukan dengan portable speaker ya, tanpa susah-susah untuk memasang kabel ya, seperti kita bayangkan ya. Nah, bayangkan kalau kita pakai speaker yang ada di sebelah saya ya, kita harus mencolokkan kabel-kabelnya, ini ribet sekali ya. Nah, sekarang atau Gen Z pasti nggak suka. Atau juga kelebihan lain, portable speaker ini bisa untuk kegiatan outdoor ya, misalnya camping gitu ya. Tentu tidak mungkin saya bawa ya, hiking membawa speaker segede gajah ya, seperti masa-masa ini. Ini semua bisa dilakukan dengan portable speaker yang suaranya cukup mumpuni, juga dia mengoperasikannya sangat mudah ya, karena dia bisa dioperasikan dengan menggunakan Bluetooth ya, yang bisa dikoneksikan dengan smartphone ya, sehingga untuk mengoperasikannya tinggal setting ya di smartphone kita ya, beres ya, dan bisa kita nikmati. Itu kelebihan yang ditawarkan portable speaker ya. Nah, sekarang kita beralih ke ini, Bose ya. Mungkin pemirsa Warta 9 mungkin masih belum familiar ya merek Bose ya, dibandingkan merek-merek seperti JBL ya, ini yang tren di pasaran gitu ya. Nah, merek Bose ini sebenarnya cukup menarik pemirsa Warta 9 ya. Jadi merek Bose ini adalah produksi dari Bose Corporation yang ada di Amerika Serikat ya, Massachusetts gitu ya. Kemudian yang menariknya lagi, Bose ini sekarang banyak menjadi pilihan dari pabrikan-pabrikan otomotif dunia ya, sebut saja General Motors gitu, atau Honda gitu ya, juga merek Korea seperti Hyundai ya, Kia gitu.
atau merek Jepang yang lain seperti Mazda, yaitu juga memakai Bose audio system. Termasuk juga yang kemarin kita ulas di Warta 9, yang kita liput ya peluncurannya di Warta 9, yaitu Porsche Taycan ya. Itu juga menggunakan audio system keluaran dari Bose Corporation ya, merek Bose gitu ya. Nah, yang kita bahas kali ini adalah Bose SoundLink Flex Second Generation ya. Ini adalah generasi kedua ya, yang barusan di launching bulan November ini ya. Jadi ini sekarang masih baru ya, produknya masih baru, dan ini sangat menarik. Sekilas saya melihat reviewnya bahwa portable speaker ini itu didesain untuk outdoor ya, untuk kegiatan olahraga outdoor ya, atau activity outdoor ya, seperti camping ya, hiking. Kemudian juga untuk ya para petualang yang senang-senang bolang ini harusnya menggunakan portable speaker dari Bose ini, karena dia didesain waterproof ya, anti air, juga anti goncangan gitu ya, dustproof juga ya, anti debu gitu ya. Itu satu dari kelebihan yang ditawarkan Bose SoundLink Flex Second Generation. Untuk lebih dalamnya, lebih detailnya kita akan ulas sebentar lagi. Stay tune di Warta 9. Baik pemirsa Warta 9, kita kembali lagi untuk unboxing ya. Kita akan melakukan unboxing pada Bose SoundLink Flex Second Generation ya. Langsung saja kita buka. Tapi sebelum kita buka, saya ingin mereview sedikit tentang kemasannya ya. Jadi ini jujur kalau saya lihat kemasannya ini kurang menarik ya. Ini tidak terkesan mewah ya, biasa gitu ya. Seperti ini ya. Bisa didekatkan Mbak Titi ya. Ini masih tersegel ya. Ya, kemasannya sangat biasa. Ya, di sini tertulis Bose SoundLink Flex Second Generation ya. Di bawah ada Second Generation. Kemudian kita lihat ya, ini masih tersegel. Karena ini kalau kita lihat ini, sebentar saya lihat dulu ya. Ya, ini masih tahun 2024 ya. Karena memang Bose SoundLink Flex Second Generation ini kalau di Amerika di launching pada bulan Oktober 2024, datang ke Indonesia di launching pada bulan November ini ya, di beberapa marketplace seperti Shopee dan Tokopedia gitu ya. Ya, ini ada tulisan di sini ya. Big sound is on the move gitu ya. Jadi ini menjanjikan suara big sound atau suara menggelegar gitu ya. On the move, maksudnya ini Bose SoundLink Flex ini siap untuk dibawa kemana saja ya, tapi dengan kualitas suara yang menggelegar gitu ya. Kemudian di belakangnya ini ya, ini ada tulisan ya, made for iPhone ya, di sini made for iPhone ya, iPad gitu ya. Ya, jadi ini kompatibel ya dengan iPhone maupun iPad. Juga ini Android ya, jadi ini kompatibel dengan smartphone Android ya.
Dan di sini ada Spotify, jadi ini terintegrasi dengan Spotify ya. Nanti akan kita lihat seperti apa. Dan ada ini Snapdragon Sound, ini salah satu fiturnya ya, Snapdragon Sound, salah satu fitur bahwa Bose SoundLink Flex ini menjanjikan suara yang menggelegar, big sound ya, itu berkat Snapdragon Sound ini. Oke, tanpa menunggu lama ya, sudah kita lihat. Ini ada juga, ya ini bisa juga dilihat ya. Ya ini diimpor ya, importernya bisa dilihat ya. Oke, jadi ini masih baru ya. Oke. Ya, langsung saja kita buka ya. Nah, Titik bisa mendekat ya. Langsung saja kita buka ya. Ya. Ini kita lihat. Ya. Ya, jadi di dalam kotak ini tadi ya terdapat SoundLink Flex Speaker, ini ya SoundLink Flex Speaker ya, Bose SoundLink Flex Speaker second generation ya, yang masih terbungkus ya. Kemudian ada kabel USB C to A, kabel USB C to A ya sudah. Kemudian ada safety sheet, ini kertas pembungkus ya, kertas pengaman gitu ya, kertas pengaman ya. Dan juga ini manual booknya ya, ini buku manual book ya. Ya. Kemudian ini ada juga ya, seperti itu ya. Langsung saja ini kita buka ya. Wow, keren sekali ini. Ya, kita lihat ini ada tombolnya ya, bisa terlihat di sini. Ini tombol power, ya, power. Kemudian ini tombol indikator Bluetooth ya. Ya, yang lainnya kita pelajari. Tapi sekilas ya, ini seperti yang saya sampaikan sebelumnya bahwa Bose SoundLink Flex second generation ini didesain untuk speaker portable outdoor ya, atau luar ruang ya, karena itulah bisa kita lihat di sini ya. Bisa didekatkan berarti itu ya. Ini bodinya ini terbuat dari karet ya. Bodinya terbuat dari karet. Itulah kenapa dia kedap air ya. Dan juga waterproof karena ini sangat rapat ini ya. Ini sangat rapat. Ini kalau kita
colek-colek dikit, ini karet ya. Kemudian ini bahannya anti karat juga nih. Ini sedikit ada aluminiumnya kalau saya lihat ya. Di sini. Dan ini ada tali pengikat, pengait ya, tali pengait. Jadi ini bisa dikaitkan dengan snap gitu ya, semacam ini. Bisa dipasang di tas ransel atau di ikat pinggang ya, seperti itu. Di sini ada untuk charging ya, untuk charge ya. Ya, ini untuk charging ya, seperti ini. Ya. Ya, sekarang kita coba tancapin. Kita cas dulu. Wow. Kita bisa dengar sekilas tadi suara sang naga ya, Snapdragon Sound. Ya, sekarang kita lihat ini tampaknya indikator untuk pengisian baterai sudah tidak berkedap-kedip lagi seperti tadi ya. Ini tandanya sudah penuh. Halo pemirsa Warta 9, kita lanjutkan review kita, masih mengulas tentang Bose Soundlink Flex Second Generation. Nah, ini sudah ada di tangan saya. Ini yang pertama, kita akan mengulas teknologinya, ya, teknologi yang menyertai Bose Soundlink Flex Second Generation ini ya. Oke, yang pertama ini saya lihat catatan dulu ya. Yang pertama adalah teknologi Position IQ gitu ya, yang sudah dipatenkan langsung oleh Bose Corporation. Nah, teknologi ini adalah memungkinkan suara dari speaker portable ini tetap alami ya, tetap tidak mengalami perubahan meskipun posisinya dibalik-balik ya, meskipun di posisi menggantung seperti ini ya, dibalik gitu ya. Nah, seperti ini suara tidak mengalami perubahan ya, tetap natural gitu ya. Kenapa? Karena dengan teknologi Position IQ ini ya, suara yang dihasilkan oleh Bose Soundlink Flex Second Generation ini tetap stabil karena equalizer ya. Equalizer secara otomatis akan mengatur suara sehingga ketika ini kita goyang-goyangkan ya begini, biasanya ya kalau speaker yang lain mungkin suaranya akan berubah-berubah gitu ya. Tapi dengan teknologi Position IQ ini, suara Bose Soundlink Flex Second Generation ini tetap alami, tetap tidak mengalami perubahan. Kira-kira itu ya kelebihan dari teknologi Position IQ gitu ya. Nah, kemudian kemarin ya sudah sempat saya singgung sebentar ya mengenai teknologi Snapdragon Sound ya. Apa ini teknologi Snapdragon Sound ya? Jadi begini, jadi speaker portable Bose Soundlink Flex Second Generation ini adalah speaker Bluetooth ya, yang kita koneksikan dengan smartphone kita. Nah, dengan adanya teknologi Snapdragon Sound ini, maka tidak terjadi keterlambatan atau tidak terjadi delay ya. Dengan kata lain ya, biasanya kalau pemakai speaker Bluetooth itu mengatakan biasanya dia kualitasnya kalah ya dengan speaker yang menggunakan kabel ya, hubungan kabel ya, seperti di samping saya.
Nah, ini coba diminimalisir dengan fitur Snapdragon Sound ini gitu ya. Selain itu, suara yang dihasilkan itu adalah imersif. Imersif itu apa ya? Imersif itu adalah suara tetap alami ya, dan suara bassnya ya. Jadi nanti kalau pemirsa Warta 9 nanti kita dengarkan sama-sama ya, suara bassnya begitu dalam ya. Ini kalau penggemar audio system pasti kenal dengan istilah bassnya ulem gitu ya, istilahnya gitu ya, ulem atau empuk gitu ya. Nah, ini salah satu kelebihan dari teknologi Snapdragon Sound ya. Oke, berikutnya, nah ini juga yang luar biasa. Jadi speaker Bose Sounding Flex Second Generation ini dia sudah mengantongi sertifikasi IP67 gitu ya, yang menunjukkan bahwa speaker ini dia tahan terhadap kondisi ekstrim luar ruangan gitu ya. Jadi dia tahan terhadap sinar ultraviolet matahari, dia tahan terhadap percikan air gitu ya, tahan terhadap debu ya. Ini bahannya dari karet silikon ya, itu karena bahannya dari karet silikon anti gores ya, jadi anti gores ya. Dan yang hebatnya lagi ya, ini jurnal yang dibuat oleh World Hi-Fi ya, tanggal 15 Oktober kemarin ya, mengatakan speaker Bose Sounding Flex Second Generation ini dia bisa mengapung di atas permukaan air. Nah ini tapi saya nggak akan coba ya. Juga dikatakan dia bisa tahan dalam kedalaman 1 meter selama 30 menit. Nah ini salah satu kelebihan dari Bose Sounding Flex Second Generation yang sudah mengantongi sertifikasi IP67 ya. Seperti itu. Kemudian, nah kemarin ketika saya tunjukkan pertama kali ya, tombol fisik di sini ada power, tombol tab power ya, Bluetooth. Nah ini apa ini? Kemarin saya sempat cari-cari ini tombol apa sih gitu ya. Setelah saya pelajari ternyata ternyata tombol yang ini ya, itu adalah tombol shortcut ya, shortcut untuk multi point connectivity ya. Jadi maksudnya apa? Jadi gini, multi point connectivity itu ternyata ini hebatnya juga dari Bose Sounding Flex Second Generation ini. Speaker ini bisa kita jadikan speaker stereo ya. Karena kita tahu bahwa speaker ini karena cuma satu ya. Karena speaker ini adalah mono speaker, tapi dia bisa berubah menjadi speaker stereo ketika kita pairkan atau ketika kita pasangkan dengan speaker Bose yang lain ya. Ketika kita pasangkan, maka dengan multi point connectivity dia secara otomatis berubah menjadi stereo. Dia bisa kita posisikan di posisi speaker kanan atau speaker kiri. Dan untuk mengaktifkan fitur multi point connectivity itu kita bisa atur dalam aplikasi Bose Connect yang nanti akan kita install ke dalam smartphone kita ya. Oke, selanjutnya, nah saja adalah speaker ini bisa kita fungsikan sebagai speakerphone ya. Jadi ini kita butuhkan ketika kita meeting ya, kemudian ada telepon masuk gitu ya. Nah ini kita bisa hubungkan langsung ke speaker ini sehingga bisa didengar oleh banyak orang dengan jelas seperti itu ya. Itu adalah fungsi speakerphone ya. Dan yang berikutnya ini yang hebat ya, adalah baterainya. Baterainya ini diklaim tahan hingga 12 jam ya. Dan kemarin sudah saya buktikan ya, saya pakai aktivitas luar ruang, saya bawa kemana-mana, saya nyalakan tanpa berhenti ya, meskipun naik motor gitu ya. Speaker ini saya taruh dalam tas dalam posisi berbunyi ya, dalam memutar lagu favorit saya gitu ya. Saya ingin tahu seberapa lama gitu ya, berapa lama baterainya bisa beroperasi, bisa bekerja dengan baik. Dan ternyata setelah 8 jam saya keliling-keliling gitu ya, tanpa berhenti saya nyalakan, sampai di rumah saya lihat
dia masih menyisakan daya baterai sebanyak 30% ya. Untuk mengecasnya juga sangat cepat ya. Dengan sisa baterai 30% itu saya coba cas dan ternyata tidak sampai 1 jam, kira-kira 40 sampai 45 menit dia sudah fully charge. Dia sudah posisi baterai sudah kembali 100% ya. Dan itu semua bisa kita kontrol lewat aplikasi Bosi Connect yang akan kita pelajari setelah yang satu ini. Terima kasih. Kembali lagi pemirsa Warta 9. Sekarang kita dalam tahap pairing ya, memasangkan Bose Soundlink Flex second generation ini dengan smartphone kita. Nah, setelah kita mengaktifkan Bluetooth, berikutnya adalah men-scan. Nah, ini sudah terdeteksi ya adanya Bose Soundlink Flex sudah terdeteksi. Nah, sekarang kita masuk ke dalam proses pairing atau proses memasangkan ya smartphone kita dengan speaker. Dan selanjutnya kita ikuti saja perintahnya, kita tekan tombol allow atau izinkan ya. Nanti kita tekan saja allow dan izinkan. Nah, setelah tampak kita langsung connect dan kita download aplikasinya. Bose Connect. Nah, ini masih kita download. Ini kita percepat saja prosesnya ya. Ya, sudah hampir 100%. Berikutnya adalah menginstal setelah kita download. Berikutnya adalah menginstal Bose Connect ya ke dalam smartphone kita. Ya, ini sudah terinstall. Nah, berikutnya muncul menu sign in atau sign up atau mendaftar. Kemudian ada opsi untuk melakukannya nanti ya atau do it later ya. Seandainya kita do it later, maka ya kita klik saja untuk persyaratan ya, syarat dan terms and conditionnya kita klik saja. Berikutnya ada permintaan untuk mengakses ya, untuk mengakses device atau peralatan yang berada di sekitar kita. Ya, kita klik saja allow atau kita izinkan ya. Nah, ini juga notifikasi. Kita izinkan saja notifikasi atau pesan-pesan ke smartphone kita ya. Kita klik allow atau izinkan. Ya, ini keluar menu setup new product ya. Di sini kita bisa lihat ini nanti ini diperlukan ketika kita akan memperkan atau mempasangkan Bose Soundlink Flex ya ke perangkat yang lain. Nah, kalau pemirsa Warta 9 ingin sign in atau mendaftar ya, di sini yang diperlukan adalah alamat email ya, dan tentu saja Anda harus mengingat password ya. Ini menu yang tadi yang sudah kita bahas, ini menu ini penting jika kita ingin men-setup produk baru. Ya, berikutnya ini sudah ready ya, siap kita konekkan, kita hubungkan ya.
kita izinkan, kita klik saja izinkan. Nah, di sini kita bisa memberikan nama ya bagi perangkat kita. Bose Sounding Flex 2 kepunyaan kita ya. Terserah ini mau dikasih nama apa. Custom name kita tulis saja, ini saya tulis My Bose SF2 gitu ya. Sebagai contoh aja. Ya. Sudah selesai. Jadi kita bisa mengenali perangkat kita. Ya, kita berikutnya masuk ke menu power and battery ya. Di sini power memberikan informasi ya bahwa untuk mengaktifkan atau menghidupkan speaker kita ya, Bose Sounding Flex second generation, itu pada tombol di body speaker itu kita bisa pencet tombol power ya. Kemudian tadi kita sudah lakukan ya. Akhirnya kita harus memastikan speaker dalam kondisi terisi penuh baterainya ya. Dalam kondisi terisi ya. Yang mana itu ditunjukkan dengan lampu indikator yang menyala terus ya, tidak lagi berkedap-kedip ya. Untuk mencharge Anda membutuhkan, pemirsa Warta 9 membutuhkan USB-C ya. USB tipe C ya. Nah, di sini diinformasikan bahwa pemakaian baterai untuk setelah terisi penuh itu bisa kita pakai hingga 12 jam. Semakin besar volumenya ya, maka konsumsi baterai akan semakin besar pula ya. Jadi nanti pemirsa Warta 9 bisa lihat saat mengoperasikan volume ya. Ya, ketika nanti kita menyalakan power, secara otomatis nanti ada indikator berupa suara ya, yang akan memberikan informasi daya baterai kita gitu ya. Ya, berikutnya kita connect a device ya. Ini dengan cara tekan tombol Bluetooth ya, kita tekan sambil tahan ya beberapa saat sehingga nanti terdengar ya suara ready to connect ya. Terdengar perintah ready to connect atau siap untuk menghubungkan perangkat kita, smartphone kita dengan speaker. Jika ini berhasil, maka lampu indikator akan menyala solid atau menyala terus ya. Ya, kira-kira itu yang perlu saya sampaikan. Nah, saya rasa itu saja yang perlu saya sampaikan. Pemirsa Warta 9 bisa explore sendiri melalui aplikasi Bose Connect yang telah terinstall dalam smartphone kita ya, Pemirsa Warta 9 dapat explore sendiri melalui aplikasi Bose Connect yang sudah terinstall dalam smartphone kita. Ini sangat penting karena manual book atau buku panduan yang ada dalam kemasan yang disertakan dalam pembelian Bose Sounding Flex second generation ini bacanya sulit banget ya. Huruf-hurufnya kecil banget, tulisannya kecil banget sehingga sulit sekali buat saya untuk membacanya, apalagi terjemahannya parah gitu ya. Terjemahan bahasa Indonesianya parah sekali, bahasa Inggris ke Indonesianya parah sekali, sehingga saya malah sulit memahami. Nah, dalam ketika nanti pemirsa Warta 9 mengeksplor di Bose Connect, di aplikasi Bose Connect nanti ada banyak yang bisa dieksplor. Di antaranya adalah bagaimana kita men-setting equalizer ya, bagaimana kita mengkoneksikan ya smartphone kita dengan bagaimana kita mengkoneksikan Spotify ya dalam
speaker ini semuanya ada dalam panduan yang bisa dipelajari di aplikasi Bose Connect. Nah, sekarang semua proses telah kita lewati, semua sudah selesai. Waktunya kita dengarkan seperti apa ya kedahsyatan suara SoundLink Flex Second Generation keluaran dari Bose ini, yang saya sebut ini bisa saja ini menjadi speaker portable dengan kemampuan horeg ya. Apakah demikian? Apakah worth it dengan harganya yang di atas 2,5 juta di beberapa marketplace di Indonesia? Tulis komentar Anda. Yuk